Membaca surat yang agung ini, di mana surat ini berbicara tentang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang Quraisy. Maka terlebih dahulu kita akan membaca hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Faddalallahu Quraisyan bisab'a khisalin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, memberikan anugerah keutamaan kepada Quraisy dengan 7 perkara. Apa 7 perkara tersebut, ma'asyiral muslimin? Yang 7 perkara ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yu'taha ahadun qablahum wa la yu'taha ahadun ba'dahum. Tidak pernah keutamaan ini diberikan kepada orang-orang sebelum mereka dan juga setelah mereka. Tidak ada yang mendapatkan 7 keutamaan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah faddalallahu Quraisyan anni minhum. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Quraisy anni minhum, bahwasanya saya adalah bagian dari mereka. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagian dari Quraisy tersebut. Dan ini tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah semakna dengan hadis yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana di dalam hadis yang lain tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Kinanah tersebut Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy tersebut Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih diri saya, memilih saya, yang saya adalah dari Bani Hashim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang pertama, di mana Rasulullah mengatakan anni minhum. Anni minhum, saya adalah termasuk dari Quraisy tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa annan nubuwata fihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau diutus menjadi nabi dan kenabian tersebut ada dari kalangan orang-orang Quraisy. Ini keutamaan yang kedua, kenabian ada pada mereka. Kemudian keutamaan berikutnya, keutamaan yang ketiga, wa annal hijabata fihim, dan al-hijabah yakni penjagaan Ka'bah itu juga dilakukan oleh Quraisy. Kemudian yang keempat, wa an-nasiqayata fihim, memberikan minum kepada jamaah haji
atau orang-orang yang melaksanakan umroh ini juga dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan di masa jahiliyah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi. Kemudian keutamaan berikutnya, wa nasaruhum 'alal fili, dan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka untuk menghadapi tentara bergajah. Untuk menghadapi tentara bergajah. Sehingga ma'asyiral muslimin, surat Quraisy ini dia menurut kebanyakan dari para ulama tafsir dia terkait atau ada hubungannya dengan surat sebelumnya. yakni surat Al-Fil. Kemudian keutamaan berikutnya adalah wa'abadullaha asyra sinin, dan Allah dan mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Dan ini terjadi di awal-awal Islam. Tidak ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari kalangan mereka, orang-orang Quraisy. Walaupun kita tahu penentangnya juga, gembongnya juga dari Quraisy. La ya'buduhu ghairuhum. Tidak ada yang mengibadati Allah pada saat tersebut kecuali hanya dari mereka orang-orang Quraisy. Kemudian keutamaan yang ke-7 atau terakhir disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzalallahu fihim suratan minal Qur'ani lam yuzkar fiha ahadun ghairuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan mengenai mereka satu surat dari Al-Qur'an yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut seorang pun selain mereka, suku yang selain mereka. Apa surat tersebut? Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyebutkan surat tersebut adalah li'ilafi Quraisy. Dan ini adalah salah satu nama dari surat Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat ini dengan surat li'ilafi Quraisyin atau li'ilafi Quraisy, dan ini adalah nama yang lebih masyhur dari kalangan para salaf, ya, dikenal oleh para sahabat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menamakannya langsung dengan surat li'ilafi Quraisy, ya. Walaupun tidak salah tentunya apabila surat tersebut dinamakan dengan surat Quraisy, ya, sebagaimana para ulama juga menamakannya surat Quraisy. Surat Quraisy enggak pakai al, ya. Jadi jangan dinamakan dengan surat Al-Quraisy, ya. Enggak ada surat Al-Quraisy, yang ada surat Quraisy, ya. Surat Nuh tidak ada al. Surat An-Nuh yang enggak ada. Surat Yusuf, Al-Yusuf enggak ada juga, ya. Surat Maryam, surat Al-Maryam enggak ada juga, ya. Jadi jangan ditambah-tambahin kalau itu tidak ada tambahannya, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ma'asyiral muslimin, keutamaan Quraisy yang lainnya adalah bahwa urusan agama manusia ikut kepada Quraisy. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat yang Bukhari dan Imam Muslim, an-nasu taba'un li Quraisy fi hadza sya'n. Manusia mereka ikut dengan Quraisy di dalam perkara ini, yakni perkara agama maksudnya. Muslimuhum taba'un li muslimihim. Keislaman mereka atau muslimnya mereka, orang-orang atau manusia ikut kepada muslimnya Quraisy. Jadi ketika kaum Quraisy banyak yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebanyakan manusia juga akan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tolak ukurnya dalam pandangan manusia adalah mereka, adalah Quraisy ini.
wa kafiruhum tabaun likafirihim. Kekafiran mereka juga ikut dengan kekafiran orang-orang Quraisy. Dan kita bisa lihat bagaimana sejarahnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekkah selama kurang lebih 13 tahun. Dan betapa sulitnya dakwah, karena ternyata banyak penentangnya juga dari suku beliau sendiri, dari Quraisy. Walaupun di antara mereka, di antara manusia ada yang berpikir jernih, ya. Ada di antara mereka yang berpikir jernih menggunakan akalnya. Di antara mereka adalah kisah seorang penyair yang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi. Dia satu suku atau baninya sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini seorang penyair bernama Tufail bin Amr ad-Dausi. Penyair, ya, bukan pemusik, ya. Beliau seorang penyair. Dan tidak akan pernah sama antara penyair dengan pemusik, tidak akan pernah sama untuk selama-lamanya. Tufail adalah seorang pujangga yang terkenal. Bahkan beliau adalah tokoh dari Bani Daus. Beliau suatu ketika pernah datang ke kota Mekkah untuk suatu urusan. Ketika beliau datang, maka disambutlah beliau oleh orang-orang Quraisy, oleh tokoh-tokohnya. Beliau disambut, kemudian beliau diberitahu bahwasanya di sini di kota Mekah ini ada orang yang mengaku menjadi nabi. Dia suka memecah belah. Seorang anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Seorang suami bisa menjadi musuh bagi keluarganya, bagi istrinya, istri bagi suaminya, ayah bagi anaknya, dan begitu seterusnya. Terjadi pecah belah disebabkan orang ini. Dia bernama Muhammad. Kata orang-orang Quraisy, jangan sampai engkau dekati dia, jangan sampai engkau dengarkan perkataannya, karena perkataannya itu mengandung sihir, gitu ya. Kata orang-orang Quraisy. Maka Tufail pun ketika beliau tawaf di Ka'bah, jadi syariat tawaf itu udah ada, ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ataupun di awal-awal Rasulullah diutus. Beliau tawaf dan ternyata beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tawaf, ternyata beliau dekat, semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sempat terdengar sebagian dari apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau lanjutkan tawafnya. Kemudian selesai, beliau tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada dirinya sendiri, wahai Tufail, secara makna, ya, secara singkat saja, wahai Tufail, sesungguhnya engkau orang yang berakal, kurang lebihnya demikian. Bahkan engkau adalah penyair, bisa menyusun rangkaian kata-kata, pujangga, terkenal, dan engkau bisa membedakan mana sihir, mana yang bukan. Kenapa engkau tidak dengarkan itu perkataan orang yang dituduh sebagai seorang penyihir ataupun orang gila ini? Dengarkan dan engkau bisa pilih apakah ini perkataan benar atau tidak. Kemudian beliau setelah Rasulullah selesai, Rasulullah pulang dan diikuti oleh beliau radhiyallahu taala anhu, karena akhirnya beliau masuk Islam. Beliau minta diterangkan tentang Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Islam kepada beliau radhiyallahu taala anhu, dan beliau akhirnya masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang dan berdakwah kepada kaumnya. Dan beliau minta bukti. Beliau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti sebagai kebenaran yang beliau bawa. Maka Rasulullah berdoa untuknya sehingga beliau di keningnya ada cahaya.
Ketika pulang beliau berdoa kepada Allah, ya Allah jangan taruh cahaya ini di kening saya, tapi pindahkan. Akhirnya pindah ke ujung cambuk beliau radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau berdakwah kepada kaumnya, kepada ayahnya, kepada istrinya dan kepada kaumnya. Intinya ma'asyiral muslimin, bahwa dari sekian banyak manusia, mereka tetap ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah Islam. Mereka adalah pilihan dan Allah berkehendak untuk memilih siapapun untuk menerima hidayah, menerima kebenaran Islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pun tidak akan sanggup untuk memberinya hidayah. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan Quraisy dan keutamaannya ini, kita belum masuk ya ke suratnya, masih mukaddimahnya. Terkait dengan keutamaan yang dimiliki oleh Quraisy ini, tapi tetaplah siapapun yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia berasal dari Quraisy, maka tidak ada manfaat bagi dirinya kesukuannya sebagai suku yang mulia Quraisy ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwaku atau jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku yang berada di tangannya, jiwa Muhammad yang berada di tangannya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mendengar mengenai diriku, umat ini, siapapun dia, Yahudikah dia, Nasranikah dia, atau umat manapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini min hadhil ummah, umat ini. Yahudi dikatakan umat, Nasrani juga dikatakan umat. Karena umat di sini, hadhil ummah, umat di sini terbagi dua. Ada umat dia ummatud dakwah dan ada umat ummatur risalah. Umat dakwah adalah umat yang menjadi objek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia terima atau tidak. Ini jenis umat yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yakni ummatud dakwah. Adapun umat jenis kedua adalah ummatur risalah, adalah umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, Yahudi, Nasrani, dia tahu tentang diriku, mendengar tentang diriku diutus, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dan dia tidak beriman dengan aku diutus sebagai nabi, dia tidak beriman, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Dan ini akidah kaum muslimin. Ini adalah akidah kaum muslimin. Dan dia harus meyakini bahwasanya siapapun yang dia bukanlah kaum muslimin, maka dia adalah orang-orang kafir. Siapa yang tidak menerima Islam sebagai agamanya, maka ancamannya adalah neraka. Seandainya dia tidak masuk ke dalam Islam, maka dia akan kekal di dalam neraka, dan itu harus diyakini sebagai seorang muslim. Kalau dia tidak meyakininya, dia menganggap semua agama sama, maka batal keislamannya. Kita tidak vonis orang. Sekali lagi ingat, ini kita katakan tentang akidah kaum muslimin. Dan kita selalu memperingatkan manusia, umat, agar berhati-hati terhadap permasalahan ini. Termasuk diantaranya adalah salam lintas agama, yang sekarang Majelis Ulama Indonesia menyatakan itu nggak boleh, haram hukumnya salam lintas agama, dan memang demikian adanya. Tapi berapa banyak manusia yang menentang fatwa ini, padahal ini adalah fatwa yang hak, fatwa yang benar.
Tidak boleh seseorang mengucapkan Assalamualaikum kemudian dia mengucapkan salam-salam lainnya dari agama-agama lainnya, enggak boleh. Ini bukan bagian dari toleransi. Ini adalah kebablasan di dalam permasalahan toleransi. Padahal orang-orang kafir tersebut dia tidak mempermasalahkan sebenarnya. Orang-orang yang mengaku Islam aja yang baperan ya, baper gitu. Takut dianggap tidak toleran. Padahal apa masalahnya? Kalau seandainya kita tidak mengucapkan apapun, yang penting kita tetap berbuat baik kepada mereka ya. Dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ma'asyiral muslimin kita lanjutkan ke surat Quraisy-nya. Sekali lagi ini adalah surat Quraisy, bukan Al-Quraisy ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش. Untuk kebiasaan orang-orang Quraisy atau masyarakat Quraisy memiliki kebiasaan. Kebiasaan apakah dia? Ilafihim. Ini juga majrur kita baca ya. Karena dia sebagai badal dari sebelumnya ilaf. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka adalah rihlah. Yakni melakukan perjalanan asyita'i di musim dingin, was-shayf dan juga di musim panas. Tatkala di musim dingin, orang-orang Quraisy mereka melakukan perdagangan ke Yaman. Dan tatkala musim panas, maka mereka pergi ke Syam ya. Syam itu, kalau Yaman jelas ya, Yaman. Kalau Syam, manakah mereka? Yaman masih negara Yaman ya. Kalau Syam ada 4 negara sekarang. Pertama Palestina yang sekarang subhanallah kita hendaknya selalu mendoakan saudara-saudara kita di sana, terutama di Gaza dan Rafah ya. Dari kebiadaban si rewel ya, namanya si rewel, dari kebiadaban mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Rafah, Gaza dan juga Palestina dan di semua tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Palestina yang pertama. Kemudian yang kedua, Syam ini adalah apa ya? Suriah. Kemudian yang ketiga adalah Yordania. Satu lagi apa tadi? Palestina, kemudian Yordania, kemudian Suriah, kemudian siapa yang bisa mengingatkan saya? Lebanon ya. Lebanon. 4 negara ini adalah mereka Syam ya. Nah, tatkala di musim panas, maka orang-orang Quraisy mereka menuju ke Syam ini.
Ini adalah kebiasaan mereka dan ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka melakukan perdagangan, perjalanan dagang ini, mereka selalu aman. Karena manusia menghormati mereka karena mereka adalah penjaga Ka'bah. Sehingga dihormati oleh manusia. Dan kalau kita melihat ma'asyiral muslimin bagaimana sejarahnya kota Mekah tersebut kok tidak pernah dijajah ya. Karena itu gurun tandus ya, gurun tandus. Sehingga negeri tersebut dikatakan sebagai negeri yang aman. Enggak ada dari dua imperium besar pada saat tersebut, Romawi dan juga Persia, enggak ada yang tidak ada dari dua imperium ini yang menjajah Mekah ya, menjadikan bagian dari negaranya itu enggak ada. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin. Allah mengatakan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, buah zaitun. Demi bukit Tursina, demi negeri yang aman ini. Yang dimaksud adalah negeri Mekah ya, negeri yang aman. Kata Allah Subhanahu wa taala dia aman. Jadi ada kaitan ya, surat At-Tin, kemudian surat Quraisy dan surah Al-Fil. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab beliau pernah melaksanakan sholat maghrib, beliau jadi imamnya, dan beliau di rakaat pertama membaca surat At-Tin, kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Fil dan Quraisy ya. Surat Al-Fil dan Quraisy di rakaat yang kedua ya. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaannya atau karunia-Nya kepada orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan di ayat berikutnya, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka mengibadati Rabb-nya hadzal bait. Rabb-nya rumah ini, Baitullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka agar ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh mereka mengibadati berhala, menyembah patung-patung. Walaupun mereka jadikan patung-patung tersebut hanya sebagai perantara untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diberi peringatan jangan mengibadati berhala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadati berhala-berhala ini. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara untuk dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kalau ada manusia menjadikan perantara apapun itu, pohonkah, patungkah, walaupun niatnya untuk ibadah kepada Allah, atau kuburan kuburan para wali, kuburan para nabi, dia minta di sana supaya doanya disampaikan kepada Allah, maka ini sama kondisinya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka supaya tinggalkan itu semua. Ini tauhid, ya, permasalahan tauhid harus selalu disampaikan. Berapa kali menyampaikan dakwah tauhid? Berapa kali kata Ustadz Yazid? Ribuan kali gitu ya. Harus disampaikan terus supaya umat ingat di dalam permasalahan tersebut agar memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita mengibadati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan sujud untuk menghadap ke arah Ka'bah. Itu bukan maknanya kita beribadah kepada Ka'bah. Karena sebagian orang-orang yang mereka di luar Islam, mereka menuduh kaum muslimin sujud ke kota gitu ya. Sujudnya ke kota katanya. Padahal kita sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ka'bah kita diperintahkan karena kita menghadap ke arah Ka'bah karena perintah Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya kita mengibadati Ka'bah, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita kaum muslimin untuk mencium Hajar Aswad. Apakah itu berarti kita mengibadati Hajar Aswad? Maka jawabannya tidak. Kita bisa ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mencium Hajar Aswad. Karena tatkala seorang tawaf Baitullah, tawaf di Ka'bah, disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad. Di antara syariatnya adalah mencium Hajar Aswad. Dan Umar berkata waktu itu, dan ini dalam rangka mengajarkan umat, kita semua insya Allah tahu, tapi harus disampaikan terus. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Umar bin Khattab berkata, "Ama wallahi inni la'alamu annaka hajar." Demi Allah saya tahu bahwasanya engkau hanyalah batu. Engkau hanyalah batu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La tadurru wa la tanfa', tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Enggak bisa. Walaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu, wahai batu. Beliau ucapkan ini adalah dalam rangka mengajarkan manusia supaya ketika beribadah mencium Hajar Aswad itu adalah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mengagungkan batu ini, bukan. Seandainya kaum muslimin mengetahui itu, maka dia tidak akan takalluf, ya, memberat-beratkan diri. Apalagi kondisi sekarang begitu ramainya manusia, mereka memaksakan diri untuk bisa mencium Hajar Aswad. Padahal dia hukumnya sunnah. Dan kalau dia memaksakan diri, dia bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Zalim kepada orang. Sikut sana sikut sini demi untuk melaksanakan atau bisa mencium Hajar Aswad yang dia hukumnya sunnah. Zalim boleh atau tidak? Zalim hukumnya gak boleh. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Mana yang lebih didahulukan tentunya? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kan kaidahnya seperti itu. Darul mafasid, menolak kemudaratan, kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencapai atau mendapatkan manfaat. Ada orang tawaf sampai dia memaksakan diri, dia sikut sana, dapat cium Hajar Aswad dan dia pakai kacamata, didorong sama orang, kacamatanya pecah gitu ya. Dan itu ada gitu ya, sampai bolong. Jadi dia tetap pakai kacamata, kalau garuk ini dorong kayak gini, nah, seperti itu. Pakai kacamata tapi sebelahnya ada kaca, sebelahnya tidak. Jadi dia sering begini gitu ya. Jadi maksud saya tidak boleh zalim kepada orang lain ketika melaksanakan ibadah tersebut ya. Karena prinsip dalam Islam adalah la dharar wala dhirar, tidak boleh menimbulkan kemudaratan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin al muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka makanan, yang telah mengenyangkan mereka dari kelaparan, wa amanahu min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua karunia yang diberikan oleh Allah tersebut itu adalah
karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan semata-mata usaha dari mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ambil faedah dari surat Quraisy ini, dan faedah ini saya ambil dari kitab Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang pertama adalah muzaharut Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana Dia mengatur, dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan hikmahnya dan rahmatnya. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang maha bijaksana lagi maha penyayang. Jadi di sini Allah menampakkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur. Allah berhak untuk memberikan karunia kepada siapapun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada yang lainnya. Kemudian bolehkah kita meminta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka boleh hukumnya, dan kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-karunia-Nya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bayanu ifdalillahi ta'ala ala Quraisyin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karunia-Nya kepada Quraisy. Wa in'amihi, dan nikmat-nikmatnya atau pemberian nikmat kepadanya, alaiha. Yang Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka atau memerintahkan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Tapi tatkala mereka mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka azab. Ya, Allah mengadab mereka dengan kelaparan dan rasa takut. Ini azab ya, ma'asyiral muslimin. Azab yang diturunkan atau ancaman azab kepada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya mereka mendapatkan nikmat kenyang. Tapi nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengingkarinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Quraisy ini supaya mereka mendapatkan azab kekeringan. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma shdud wa ta'aka ala mudar. Ya Allah, dahsyatkanlah tekanan ataupun azab kepada Mudar. Dan yang dimaksud adalah Quraisy, Mudar. Allahumma ja'alha sinina kasini Yusuf. Timpakanlah kepada mereka kemarau sebagaimana kemarau di zamannya Nabi Yusuf. Jadi faedah yang ketiga ini adalah faedah yang kedua, maksud saya adalah adanya penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Quraisy, pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan Allah menuntut mereka untuk bersyukur agar nikmat itu tetap ada. Tapi mereka mengingkarinya nikmat tersebut. Faedah yang ketiga, wujubu ibadatillah, wajibnya mengibadati Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ibadati man siwahu,
dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya, kepada selain Allah. Faedah yang keempat, wujubus syukri 'alan ni'ami, wajibnya bersyukur atas nikmat-nikmat. Wa syukruha hamdan lillah, dan mensyukurinya adalah memuji Allah 'alaiha, atas nikmat tersebut. Wassana'u 'alaiha biha, wassana'u 'alaihi biha, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuha fi mardatihi, dan menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ucapan, kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lupa juga rukun yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya rukun yang lain adalah al-i'tirafu bil qalbi, mengakui nikmat tersebut di dalam hati, bahwasanya nikmat tersebut ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima adalah al-it'amu minal ju'i wat ta'mini minal khaufi 'alaihima madaru kamili ajhizatid daulah. Makanan atau kenyang dari rasa lapar dan aman dari rasa takut mendapatkan keamanan, ini adalah poros kesempurnaan yang harus dimiliki oleh sebuah negara, sebuah kedaulatan. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat aman, kemudian nikmat kenyang, kemudian tambahan satu lagi kesehatan, ini adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah juga, beliau pernah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang di antara kalian berada di suatu pagi dalam keadaan aminan fi sirbihi, dalam keadaan dia aman di lingkungannya, lingkungan keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya aman, mu'afan fi jasadihi, badannya juga sehat, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk hari tersebut. 3, ya, aman, kemudian sehat badannya, kemudian ada makanan cukup. Maka Rasulullah mengatakan faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah telah dikumpulkan untuknya dunia. Jadi seolah-olah dia telah mendapatkan dunia, aman, kemudian kenyang, kemudian sehat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi kaum muslimin semuanya. Ini faedah yang bisa disebutkan dalam atau dari surat Quraisy pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, ma'asyiral muslimin, saya ingin mengingatkan kita semua, ya, saya pribadi tentunya terlebih dahulu, dan juga kita semua kaum muslimin, bahwasanya kita berada di ujung daripada bulan Dzulqa'dah. Dan insyaallah, ya, perkiraannya kemungkinan Sabtu atau malam Sabtu kita sudah masuk ke bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terkait dengan bulan Dzulhijjah ini. Bagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga yang lainnya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka berkata, para sahabat, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkannya. Maka beliau mengatakan, walal jihad fi sabilillah, jihad juga tidak. Jihad juga tidak bisa mengalahkan pahala beramal soleh di 10 hari yang pertama di bulan
Dzulhijjah, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang dia keluar untuk berjihad dengan dirinya dan juga hartanya dan dia tidak pulang bawa apapun. Dirinya tidak pulang, hartanya dirampas. Artinya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru pahala itu baru bisa mengalahkan amal-amal soleh di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita berusaha untuk semangat dalam ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan menerima ibadah kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan dan memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah maka dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia.